Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sekarang kita akan mulai belajar bentuk aljabar. Untuk KD dan indikatornya silakan disimak di sini ya. Nah, untuk indikatornya adalah ini. Kita mulai ya. Untuk materi ada 3. Yang pertama unsur-unsur bentuk aljabar, yang kedua penjumlahan bentuk aljabar, dan yang ketiga adalah pengurangan bentuk aljabar. Kita mulai yang pertama. Ini cerita Ibu Enda bertemu dengan Bu Nisa. Bu Enda menanyakan, "Bu Nisa, kelihatannya sedang membeli banyak buku tulis ya?" Bu Nisa menjawab, "Iya Bu Enda, ini pesanan dari sekolah. Saya membeli 4 kardus buku tulis dan 8 buku tulis." Nah, apa yang diungkapkan oleh Bu Nisa jika ditulis dalam bentuk matematika menjadi 4x ditambah 8, dimana x itu mewakili banyaknya buku dalam kardus, dalam tiap kardus ya. Bentuk aljabar tersebut terdiri dari 2 suku, yaitu 4x dan 8, di mana angka 4 adalah koefisien, x adalah variabel, 8 adalah konstanta. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya ya, coba kalau ini digeser, pasangkan unsur-unsur bentuk aljabar dengan pengertian. Manakah yang disebut konstanta? Nah, manakah yang disebut konstanta? Coba kita lihat ya, satu persatu. Yang atas, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang disebut apa? Konstanta, suku, atau variabel koefisien. Nah, itu disebut suku. Nah, berikutnya faktor konstan pada suatu suku. Nah, ini disebut konstanta. Oh, salah ya? Salah. Mana? Faktor konstan pada suatu suku. Oh, koefisien itu ya. Nah, betul, itu adalah koefisien. Berikutnya, suatu simbol yang memiliki suatu nilai tertentu. Nah, ini adalah variabel. Berikutnya, suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Nah, inilah yang disebut konstanta. Hore, semua sudah terjawab dengan benar. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana? Yuk, di sini ada bentuk aljabar yang panjang sekali, di mana di sini tulis 9x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 kali y pangkat 2 ditambah 12y kuadrat ditambah 6x kuadrat kali y pangkat 3 dikurangi 5. Nah, yuk kita identifikasi masing-masing mana yang disebut koefisien, variabel, atau konstanta. 9 ini mana? 9 ini adalah koefisien. X pangkat 3 ini adalah variabel. Min 3 ini adalah koefisien ya. X pangkat 3 ini adalah variabel.
plus 12. Di sana pasangannya 12Y pangkat 2. Nah, ini adalah koefisien. Y-nya, Y pangkat 2-nya adalah variabel. Plus 6X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, plus 6-nya adalah koefisien. Nah, ini adalah X pangkat 2 Y pangkat 3 adalah variabel, min 5-nya adalah konstanta. Hore. Nah, kita lanjutkan lagi. Plus 5X. Nah, coba dibaca. Suku-suku yang sejenis. Oh, yang sejenis. Yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, geser dan pasangkan suku yang sejenis ke dalam setiap keranjang yang sesuai. Kata kuncinya adalah memiliki variabel dan pangkatnya sama. Ini pangkat X pangkat 2, berarti di sini. Ini X-nya pangkat 1, berarti di sini. Ini konstanta, berarti di sini. Ini XY, berarti di sini. Ini XY juga. Ini pangkatnya 2 X-nya. Ini pangkatnya 1 di sini, dan ini konstanta. Hore. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Nah, kita lanjut ke materi kedua, penjumlahan bentuk aljabar. Oke, di sini ada cerita. Ada 2 orang, Bu Meli. Bu Meli menanyakan ke temannya, "Saya dengar kamu akan mengadakan tasyakuran di rumahmu. Tadi pagi saya membelikanmu 2 keranjang jeruk manis dan 4 keranjang jeruk bali untuk dihidangkan pada tamu undangan." Bu JJ menjawab, "Wah, kebetulan di rumah saya juga mempunyai 2 keranjang jeruk manis dan 3 buah jeruk bali." Terima kasih, Bu Meli. Pertanyaannya, berapa buah jeruk JJ saat ini? Nah, kita lihat ilustrasinya. Jeruk JJ mula-mula ada 2 keranjang, 3 jeruk. Oh, ya, kita tempelkan. Nah, ini jeruk pemberian Ibu Meli, 2 keranjang juga. 4 buah jeruk. Nah, jadi kalau ditulis di sini adalah jika banyak jeruk dalam keranjang X, maka ini ditulis 2X. Yang ini 3, yang ini 2X, yang ini 4. Ini adalah 4X, ini 7. Nah, kita cek jawabannya ya. Oh, benar. Nah, kita lanjut. Nah, dari contoh permasalahan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang penjumlahan bentuk aljabar? Agar dapat memahami konsep penjumlahan bentuk aljabar, perhatikan contoh selanjutnya. Di sini ada cerita. Pak AP, "Selamat pagi Pak Rere, ini saya mengantarkan pesanan Bapak 3 karung beras merah dan 2 karung beras putih." Nah, Rere-nya menjawab, "Terima kasih Pak AP, sepertinya saya masih membutuhkan 2 karung beras merah
dan 2 karung beras putih. Apakah Bapak bisa mengantarkannya lagi? Nah, tentu saja Pak, tunggu sebentar ya. Nah, pertanyaan, berapa kilogram berat beras Pak Rere seluruhnya? Lihat ilustrasi. Beras Pak Rere pesanan pertamanya kan ini ada 5, pesanan keduanya 4 itu maksudnya 2 karung beras merah, 2 karung beras putih. Nah, pesanan pertamanya 3 karung beras merah, 2 karung beras putih ya. Nah, ini kita geser ke sini ya. Nah, terus ini, nah kan pesan lagi membutuhkan 2 karung beras merah. Nah, jadi ada 5 karung ya. Yang beras putihnya kita letakkan di sini. Nah, ini kan sejenis. Nah, kita kelompokkan. Jika berat sekarung beras merah dalam kilogram adalah P, berarti ini adalah 3P. Dan berat sekarung beras putih dalam kilo Ki, berarti ini 2 Ki. Ini 2P, ini 2 Ki. Berarti ini 5P, ini 4 Ki. Cek ya. Oh, benar. Lanjut. Penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Ini kata kuncinya ya. Diingat ya. Penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, kita lanjut ya. Materi berikutnya adalah pengurangan. Lihat cerita. Ibu Nuha. Hai Mia, tadi saya membeli 3 box donat dan mendapat bonus 4 buah donat. Saya ingin memberikan sebagian pada teman-teman yang sedang belajar di rumahmu. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk mereka? Mia menjawab, hai Nuha, sepertinya 1 box donat dan 2 buah donat sudah cukup untuk kami. Terima kasih Nuha. Pertanyaan, berapa sisa donat yang dimiliki Mia? Nah, ini kan pengurangan. Kita lihat ilustrasinya. Kita lihat ya ilustrasinya. Jika banyak donat 3, berarti ini 3M ya. Jika banyak donat dalam kardus adalah M, maka ditulis 3M. Ini 4 donat. Ini 1M. Ini 2. Ini 2 donat 2M. Ini 2. Cek. Oh, benar. Selamat ya. Kita lanjut. Dari contoh persamaan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pengurangan bentuk aljabar? Agar dapat memahami konsep pengurangan bentuk aljabar, perhatikan contoh selanjutnya. Perhatikan, ada cerita lagi ya. Selamat sore, ini Pak Rasid. Selamat sore Pak Amal, saya ingin membeli 3 paket spidol biru dan 2 paket spidol merah. Apakah tersedia di toko ini? Pak Amal menjawab, tentu ada Pak Rasid. Kebetulan ada 5 paket spidol biru dan 2 paket spidol merah di toko.
Pertanyaan, berapa spidol yang tersisa di toko Pak Amal? Lihat ilustrasi. Lihat ilustrasinya ya. Spidol yang dibeli oleh Pak Rasid 3 paket spidol warna biru dan 2 paket spidol warna merah. Nah, spidol yang di Pak Amal ada 5 paket warna biru, 2 paket spidol warna merah. Kita lihat ya, lanjut. Nah, 5. Jika paket spidol biru dalam suatu paket A dan banyak spidol, saya ulangi, jika banyak spidol biru dalam satu paket itu disimbolkan A dan banyak spidol merah dalam satu paket disimbolkan B. Nah, ini paket biru ya, berarti 5A. Yang ini adalah 2B merah. Yang ini adalah 3A. Ini adalah 2B. Maka ini sisanya adalah 2A ya, 2A kan 2 paket warna merah. Cek, oh benar. Kita lanjutkan. Nah, pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Begitulah pelajaran yang dapat saya sampaikan. Jelas ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.